Kami percaya setiap waktu dalam perhitungan-Mu selalu itu yang terbaik. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami boleh merasakan sukacita di mana kami boleh roh kami menyala-nyala kembali. Kami disegarkan Tuhan. Bukan hanya sekedar di dalam pujian, kami juga akan disegarkan oleh firman Tuhan. Dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan firman ini menjadi rema bagi kami, bukan hanya logos tapi menjadi rema. Dan firman ini yang menuntun kami dan isi hati Tuhan pun kami tahu. Terima kasih urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman ini dan hanya Roh Kudus sendiri yang memampukan hamba-Mu berbicara. Di dalam nama Yesus, haleluya kami siap. Katakan amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Terima kasih. Hari ini benar-benar saya ikut menari itu langsung kalorinya langsung terasa ya. Apalagi lihat ini yang nari itu tadi. Jadi wah, kalau tadi pagi sama siang ada yang sampai ngelempar tamborin sudah ya. Wah gitu. Tapi yang luar biasa, puji Tuhan, semangat. Saudara, hari ini saya banyak mengalami mujizat. Tadi saya jadi tanpa memang direncanakan tadi pagi Pak Chandra ini bilang, Pak Tony yuk kita makan. Oh iya Pak, makan Pak. Kan Pak Tony nggak mau yang berat-berat, ya makan mie. Saudara, kemudian saya diajak makan mie yang di sampingnya kali itu saudara ya, yang mie babi itu ya. Ya mie, nah parkirnya itu kan sulit itu, panjang apalagi hari Minggu itu kan berduyun-duyun, setelah berjemaat di gereja kan berjemaat di mie ya, jadi semua berjemaat di mie. Waduh parkirnya sulit, Pak Chandra itu udah gini, waduh gitu. Tapi heran, ada tempat kosong persis di depannya mie itu. Wah Pak, ini memang tempat untuk disediakan kita Pak. Wah, katanya dia bilang gini, karena bersama hamba Tuhan, aman. Saudara. Turun Pak Tony mau apa? Ketemu ada jemaat di situ. Wah, sudah bersapa, kemudian kami makan. Wah berkat kedua, ternyata sudah dibayar. Wah, saudara, Pak Chandra gini, berkat hamba Tuhan, gitu saudara. Sudah lewat saudara ya, kami pulang siang, saudara, gantian Pak Rusdi. Ya, kami nanya, Pak, makan ya Pak, agak berat dikit. Wah ini tadi ringan, agak berat sekarang. Ya sudah, tapi yang sayur, wah nggak apa-apa, makanan Manado Pak, siap. Kami pergi agak jauh. Kemudian, waduh Pak parkirnya juga waduh, sulit, rame. Kembali lagi jemaat gereja berpindah menjadi jemaat tempat makan. Pokoknya itu orang gereja tuh. Waduh, baru parkirnya dicari, ada mobil keluar persis di depan itu lagi, di depan restorannya. Set, wah berkata anak soleh ini. Dalam nama Yesus, set, wah mantap. Persis di depan, turun langsung pintu. Waduh. Yang kemudian Pak Mulnya gini, waduh sulit cari parkir. Lu Bapak di mana? Itu langsung depan karena kita langsung. Berkat ketiga itu. Setelah itu kita makan, ngobrol. Sudah, kemudian Pak Rusdi bilang, Pak minta bil. Saudara, kemudian karyawannya bilang gini, sudah dibayar Pak. Wagat, loh siapa yang bayar? Gitu kan. Ada Pak. Sebelah sana, loh mana? Nah bingung mereka, loh kok sudah dibayar nih. Kemudian istrinya Pak Rusdi bilang, tolong dicek lagi, pastikan. Keluar lagi, betul Pak sudah dibayar. Loh jadi gak enak ini, siapa yang bayar ini? Saya dalam hati, haleluya. Tapi ternyata begini saudara, coba cek lagi, cek lagi. Gak mungkin katanya. Gak mungkinnya gak enak karena makannya banyak. Saudara, karena kami berlima ya saudara. Jadi sudah selesai, betul datang begini. Maaf Pak, jadi ternyata bilnya terbalik. Loh kok terbalik? Jadi punya Bapak dibayar meja sebelah. Ups, sekarang Bapak gantian bayar meja sebelah. Langsung kami semua begini. Mahal mana? Kan gitu lah, itu ya. Mahal mana? Saya juga ikut ngintip sedikit lah. Set. Ternyata meja sebelah
rugi. Membayar kita lebih mahal daripada kita membayar meja sebelah, saudara. Dan kita bilang gini, ya inilah enak. Kalau pergi kemana-mana itu bersama hamba Tuhan itu selalu dapat cashback UFO. Ya kan anggap aja cashback UFO diskonan ya saudara. Terus saya bilang, makanya Pak kemana-mana ajak saya Pak. Saya bilang gitu. Saudara, bukan karena itu, tapi karena selalu Tuhan itu baik. Amin saudara. Satu firman itu berkata begini, di Mazmur itu katakan begini, Tuhan baik bagi orang yang hatinya tulus dan hatinya bersih. Seringkali kita melihat ayat itu hanya sepintas saja. Bahwa oh jadi Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Karena pada hati yang bersih dan hatinya tulus saja yang baik. Oh enggak, pengertian ayatnya enggak begitu. Orang yang hatinya tulus dan hatinya bersih selalu melihat Tuhan itu baik. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Ya. Nanti habis ini Pak Agus bingung, wah saya dapat berkat apa lagi nih gitu. Ya. Kita buka firman Tuhan hari ini saudara di dalam Ulangan pasal 26. Ayat firman saya sama dengan pagi dan siang. Saudara, ini berbicara tentang sebuah perjanjian. Kita ini hidup, saudara, selalu ada yang namanya perjanjian. Baik itu perjanjian antara supplier dengan produsen atau apapun sudah bisa ada perjanjian. Saudara kontrak rumah juga ada perjanjian, saudara kredit ada perjanjian. Bahkan saudara menikah aja berjanji di hadapan Tuhan. Bahwa perjanjian demi perjanjian itu adalah penting. Nah perjanjian itu pasti ada pihak-pihak yang terlibat. Biasa disebut pihak pertama, maka disebut nama Tony Nardiwiono, nomor KTP sekian, alamat sekian. Untuk selanjutnya disebut pihak satu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jangan banyak-banyak pihaknya, nanti keterpihakan. Pihak 20, banyak banget sampai pihak 20. Nanti bacanya bingung. Biasanya paling tidak 2 pihak. Saudara, kita tadi pagi pun tiba-tiba saya juga mendapatkan WA jam 2 pagi. Ada teman saya, dia WA terkait dengan teman saya ingin rujuk setelah perceraian. Ya. Nah sebenarnya ketika kami tanya, loh ini kenapa kok ingin kembali? Gitu. Kan saya ada rencana dengan istri saya untuk nemui pihak laki-laki. Tapi dia bilang gini, kasihan anaknya. Hah? Kasihan anaknya? Iya, dia ini rujuk karena kasihan sama anaknya. Terus saya bilang begini, kalau mau rujuk tapi alasannya adalah anak, itu salah. Saudara mesti kaget, loh kenapa? Banyak orang nikah itu, dia aku ini mempertahankan pernikahan ini karena anak. Salah, saudara harus masuk konseling keluarga berikutnya. Serius. Kenapa? Karena mempertahankan pernikahan atau ingin rujuk kembali itu bukan karena anak. Tetapi karena sebuah perjanjian yang sudah dilakukan di hadapan Allah. Jadi ketika dia berkata gini, saya mau rujuk. Kalau dia rujuk karena anaknya, salah, lebih baik tunggu dulu. Kalau dia mau rujuk karena aku telah melanggar perjanjianku di hadapan Allah. Ayo come on, let's go. Kenapa saudara mempertahankan pernikahan ini? Aku tuh sudah gak cinta loh sama suamiku itu. Ngorok, hidup tidur ngorok, kentutan lagi. Saya bertahan ini demi anak. Demi anak. Saudara perlu pemulihan. Bahwa kita mempertahankan pernikahan itu bukan karena anak, tapi karena kita pernah berjanji di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan begini, yang memisahkan antara engkau dan aku adalah kematian. Nah, tapi kok karena wanita lain kok terus berpisah? Karena laki-laki lain kok berpisah? Saudara melanggar perjanjian. Orang yang sudah melanggar perjanjian di hadapan Allah, fatal. Nah perjanjian demi perjanjian, nah ini kita berbicara tentang perjanjian antara saudara dengan Allah. Wah ini gak main-main. Kita akan lihat ini. Ulangan pasal yang ke-26, ayat yang ke-17. Ini adalah peringatan-peringatan kepada bangsa Israel. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia menjadi Allahmu
dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya dan mendengar suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji. Lihat, Tuhan menerima janji. Jadi dari siapa? Dari saudara dan saya, dari umatnya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Amin. Kita seringkali menuntut supaya Tuhan menepati janji. Tetapi ingat, perjanjian itu adalah kesepakatan dua pihak. Apabila satu pihak tidak menepati, maka perjanjian itu bisa tidak berlaku. Seringkali kita nuntut sama Tuhan. Tuhan, mana berkat-Mu? Mana perlindungan-Mu? Mana pertolongan-Mu? Dan kita mengatakan engkau lalai. Katanya engkau janji. Mana buktinya? Saudara, Tuhan mungkin sambil senyum kecut. Nah, janjimu sendiri mana? Kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu lalai dengan janjinya. Sementara kita yang lebih banyak lalainya dalam melakukan perjanjian itu. Saudara berjanji dengan sebuah kesepakatan. Saudara janji dengan kontrak rumah. Kan begini, begitu. Pihak satu akan begini, akan pihak kedua begitu. Terus tiba-tiba saudara seenaknya ganti rumah itu menjadi rumah rumah burung, kan saudara melanggar janji. Loh, rumah saya kok diganti rumah burung? Gak apa-apa toh Pak, saya sudah bayar untuk 3 tahun kok Pak. Loh, di perjanjian apa? Jangan ubah bentuk. Lah ubah rumah jadi rumah orang jadi rumah burung. Tangkap polisi saudara, jadi bisa diperdatakan masalah ini. Saudara, perjanjian itu berlaku apabila salah satu pihak melanggar, maka itu bisa saja apa yang dijanjikan itu tidak terjadi. Nah, seringkali kita juga berjanji dengan Tuhan, waktu menggebu-gebu banyak hal yang kita janjiin. Tuhan, nanti kalau proyeknya jadi ya Tuhan, kalau proyeknya ngedil ya, kreditnya goal, nanti kalau anakku sudah lulus, nanti aku mau janji Tuhan mau melayani Engkau Tuhan, aku ikut doa malam, doa pagi, doa siang, doa sore. Saya mau puasa 100 hari, 100 malam. Macam-macam ngomong. Karena kalau sudah punya masalah, terus kemudian janjinya itu banyak. Tuhan, pokoknya nanti aku mau sekolah Alkitab, sekolah apalah, macam-macam. Aku mau baca Alkitab Tuhan, selama 1 tahun saya selesaikan. Aku sudah selama ini gak pernah baca Alkitab, baca primbon. Nah, aku akan bertobat, baca Alkitab Tuhan. Kalau istriku bertobat, suamiku bertobat, anakku lulus. Nah, begitu lulus, apa yang terjadi? Tuhan lihat itu, wow, gimana? Begitu terjadi, malah pergi. Aku tak tur ke Jepang dulu, habis ke Jepang ke Korea. Terus aku tanyain, kamu sudah doa puasa apa belum? Kamu sudah baca Alkitab apa belum? Malah dilanjut tur ke Eropa. Kemana, selesai. Terus nanti ketika Tuhan bilang lagi, mana baca Alkitabnya? Papa, engkau dengar suara hantu apa Tuhan itu? Saudara, kita jadi lupa. Akhirnya begini, Tuhan ampunilah aku, engkau tahu aku adalah manusia yang tidak berdaya. Engkau kan maha pengampun, Tuhan, sambil nangis-nangis. Apabila terjadi sesuatu, saudara bilang ini, Tuhan engkau tidak adil. Tidak adil. Karena engkau tidak menepati janjimu. Kita lihat di 2 Petrus. Dikatakan demikian. Maka di akhir zaman ini penting sekali saudara. 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati apa? Janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai engkau lupa ya Tuhan, lupa ya.
kami ini kalau ini ya, sama anak gitu ya. Itu kadang kalau kita lupa, itu kadang-kadang anak itu bisa nyindir. Lupa ya. Gitu. Istri saya juga gitu, pura-pura lupa. Tadi janji pura-pura lupa, gitu saudara. Ya. Kadang kita itu, kadang ketika gini, loh kamu kok janji. Nah ini salah satu contoh nih saudara. Istri saya gini, kan kami tinggal di apartemen. Saya kemarin pagi itu saya layani istri saya. Saya masakkan apa itu? Mushroom. Istri saya sibuk, wah saya kasihan sama dia, wah mushroom pertama datang. Wah enak pi, walaupun agak kental. Jadi saya makanya lama-lama kok keras. Dia mau ngomong gak enak karena kan suaminya sudah memberikan yang terbaik. Wah, terus kemudian lagi saya buatkan Indomie, saya masakkan dengan mentega. Wah enak. Dia mungkin karena melihat usaha sang suami tercinta ini, terus dia bilang gini, Pi, nanti semua piring, semua itu saya yang cuci, Pi. Wah, saya bilang gini, oke. Enggak tuh. Tetap aja di dapur. Saya bilang gini, saya cuci aja ini. Saudara, saya juga enggak nyindir sama dia. Lupa gitu. Kadang janji itu bisa tidak tertepati. Ini kalau dengan manusia sih saya enggak apa-apa. Saya akhirnya mencuci. Kamu jangan tersinggung ya, Bim. Nanti urusannya nanti waktu pulang aja ya. Saudara ya. Saya yang nyuci semua nyuci ya. Beres dapur bersih. Saudara, itu bukan berarti terus kemudian kita dengan manusia, apalagi dengan Tuhan. Saudara pernah nggak janji sama Tuhan? Coba yang pernah janji sama Tuhan angkat tangan. Yang pernah janji sama Tuhan, nggak apa-apa, nggak disalahkan di sini. Coba angkat tangan. Yang pernah janji aja sama Tuhan, angkat tangan tinggi, angkat tangan. Bahaya loh saudara. Saudara kalau nggak ada perjanjian sama Tuhan, saudara ini umatnya apa bukan? Loh iya loh, kan pasti ada perjanjian. Aku berjanji, maka aku berjanji itu ada sebuah tuntutan. Saudara. Nah, katakan terusnya begini, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kamu yang apa? Yang lalai. Sebetulnya yang lalai kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang, apa saudara? Berbalik. Bertobat dan bertobat. Kalau sampai saudara dan saya lalai, mari kita hari ini berbalik dan bertobat. Tuhan, aku ada satu janji dengan Engkau dan aku belum menepatinya. Saudara kalau mau memberkati gini, Tuhan kalau aku nanti diberkati, aku akan memberkati. Saya ini kemarin malam tuh habis baca Salomo, saudara. Saya pelajari Salomo. Ternyata berkat yang melimpah-limpah itu tidak membawa Salomo di akhirnya itu benar-benar dia takut akan Tuhan. Ya walaupun di akhirnya iya, tapi dalam perjalanannya dia sempat lewat. Berkat melimpah. Saudara berapa Seba itu tinggalkan duit ke Salomo? Saya kemarin ngitung, Beb. Malam-malam tuh kamu tidur itu saya ngitung. Siapa tahu ada yang ninggalin duit segitu. 4,5 ton emas murni. Itu cuman apa? Itu cuman tanda perpisahan. Salomo, betul-betul hebat hikmatmu. Dadah, dilemparin 4,5 ton emas. Saya hitung, saya hitung. 4,5 ton itu berapa kilo gitu kan, berapa gram. Ketemu. Makanya saya bilang sama istri saya, 1 kilo itu berapa gram, berapa gram? 1.000 wi. Oh kurang 0,1 saya. Akhirnya ketemu 1 gram itu kurang lebih 700.000 sekian, ya 740 atau berapa. Saya hitung dah. Ternyata Seba itu meninggalkan uang cuman tanda perpisahan itu enggak banyak, 3,3 triliun. Dadah Salomo. Apakah menjamin dia dekat sama Tuhan? Loh, Salomo jadi keblinger semua kok. Saudara, hati-hati. Saudara berpikir berkat itu akan membawa saudara makin dekat sama Tuhan. Saya hari-hari ini saya ngobrol sama istri saya, ada 3 pertanyaan yang sering muncul pada orang Kristen. 1, Tuhan itu adil apa tidak?
fair katanya. Yang kedua, kenapa Tuhan diam saja? Yang ketiga, sebenarnya Tuhan itu ada apa tidak? Itu pertanyaan yang semua orang Kristen pernah pikirkan. Apakah Tuhan fair? Yes, ya fair. Karena dia selalu berkata, jika demikian maka begitu. Jika begini maka akan begini. Ada rule, maka dia fair. Kalau kita nggak melakukan itu, pasti lewat. Sehingga kita nggak bisa mengatakan begini, engkau nggak fair. Nggak fairnya di mana? Dia semuanya ada rule, ada hukum. Terus berkata begini, Tuhan engkau kok diam saja? Orang Israel lihat, bagaimana Tuhan gak diam. Tuhan terus berbicara. Dan bahkan Tuhan ada di tengah-tengah dengan tiang awan, tiang api, mujizat begitu cepatnya, begitu lapar. Des, langsung mana? Bosen, burung puyuh. Haus, cetok, ada air. Kurang apa? Lihat SeaWorld pertama di seluruh dunia. Membelah Laut Merah kan SeaWorld. Terus wah lihat ini kan paus, wah keren tuh. Kurang apa mujizatnya? Bagaimana Tuhan hadir di sisi mereka. Tapi apakah itu membawa mereka selalu setia dengan Tuhan? No. Serius saudara. Sehingga ketika saya merenungkan itu, ini berbicara tentang hubungan. Janji ini sudah didasari dengan sebuah hubungan cinta saudara. Jangan berkata bahwa Tuhan, aku berjanji kalau aku diberkati nanti aku akan memberkati. Gak usah nunggu diberkati, sekarang aja coba saudara berkati. Lihat apa yang bisa Tuhan lakukan padamu. Kalau itu memang sebuah perjanjian dengan mereka, dengan dia. Kita akan lihat satu kisah dari perjanjian lama. Lebih detail ini. Kita buka di dalam 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal yang ke-15, yaitu judulnya pembaharuan oleh Asa. Saudara, Asa ini adalah Raja Yehuda. Setelah Salomo mangkat, maka kerajaan terpecah jadi 2. Satu kerajaan utara dan yang kedua adalah kerajaan selatan. Kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria. Mereka disebut sebagai kerajaan Israel. Yang selatan disebut kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Jadi 2 kerajaan. Mana yang paling cepat hancur? Utara. Utara lebih dulu hancur. Kenapa? Karena memang nakal sekali yang di utara. Banyak penyembahan berhala, banyak meninggalkan Tuhan. Sementara di yang selatan, yang Yehuda lebih panjang. Nah, Asa ini adalah raja kerajaan selatan. Apakah mereka masih di dalam, mereka adalah umat pilihan Allah? Yes, karena mereka terbagi dari bersuku-sukunya terpecah-pecah di situ. Nah saudara, Asa ini dia belajar dari nenek moyangnya bahwa kalau dia hidup benar dan dia hidup takut akan Tuhan, maka berkat itu akan turun. Sehingga mereka, si Asa ini akhirnya menetapkan untuk hidup benar dan memperbaiki semuanya di masa pemerintahannya dia. Nah Asa mulai nol pemerintahan sampai tahun ke-15 pemerintahannya dia mulai membenahi. Dan di situ mulai terlihat banyaknya berkat-berkat Tuhan yang mulai diberikan kepada dia. Salah duanya adalah Ethiopia, Libya yang di dalam itu diserahkan kepada kerajaan selatan tanpa usaha yang cukup keras karena Tuhan bilang yes, oke, dengan pasukan yang besar pun diberikan kepada kerajaan Yehuda. Luar biasa saudara. Nah pada tahun ke-15 pemerintahannya dia, Asa, kita buka di dalam ayat yang ke-12. Membuat perjanjian dengan Allah. Dikatakan demikian, ayat 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Wah, bayangin. Jadi Asa itu bersama dengan bangsa Yehuda, kemudian ada suku Benyamin, ada Efraim. Kenapa kok ada suku Benyamin dan Efraim? Karena ternyata yang dari utara eksodus bagian ke selatan. Karena dia lihat, ini kok lebih baik, mereka eksodus. Ada yang pindah.
maka Yehuda semakin banyak. Karena dia lihat bahwa orang yang takut akan Tuhan itu disertai Allah dan diberkati Allah. Sehingga ketika dikatakan berkumpul itu ada Efraim, ada Benyamin, mereka kumpul. Nah, ketika mengadakan perjanjian itu di hadapan Allah untuk mencari Tuhan, bahkan taruhannya adalah sebuah aturan berlaku. Kalau orang Yehuda di dalam pemerintahan saya, ada orang yang tidak mencari Tuhan, hukumannya mati. Gak tua, gak muda, gak anak-anak, gak laki, gak perempuan, mati. Suatu hari, misalkan Pak Marsudi telepon saudara, kamu di mana? Minggu kok gak ke gereja? Wah, ciak-ciaan. Pak Marsudi bilang gini, tolong kirim pasukan, bawa sini. Kenapa? Langsung. Gitu. Lu anakmu kok gak sekolah minggu? Langsung. Ketahuan saudara gak baca Alkitab, bablas sudah. Bayangin, sampai saya mencoba ini memberikan contoh se-ekstrim itu. Tapi Pak Marsudi enggak begitu ya. Baik sekali, saudara didoakan supaya bertobat. Ya. Saudara bayangkan, itu sampai taruhannya mati loh. Apakah waktu itu rakyat begini, misal nih, Asa berkata gini, kalau sampai bangsa ini, dia tidak mencari Tuhan, hukum mati. Kira-kira bangsa itu begini gak? Aduh celaka, pindah deh gua. Ada yang pindah, kamu mau pindah kemana? Tetangga sebelah. Aku tak pindah ke utara. Enggak loh, mereka bersorak-sorai. Ya nyanyi. Karena dia tahu, orang yang mencari Tuhan, hidupnya akan dalam apa? Di dalam penyertaan Tuhan. Jaminannya lebih besar daripada resiko dia meninggalkan Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang menekan. Saudara dikatakan gini, ayo kamu cari Tuhan, kamu mesti begini, mesti gini. Loh, hidup kok jadi menderita begini? Saudara tahu, ketika saudara mencari Tuhan, saudara berpegang kepada perintahnya, pada aturannya, kepada hukum-hukumnya. Saudara, don't worry. Saudara akan mengatakan bahwa Tuhan tetap fair. Kalau saudara melakukan perintahnya, maka dia cukup fair untuk memberkati saudara. Saudara berkatakan, waduh kok berat ya? Berat dan tidak berat tergantung dari cara pandang saudara. Saya dengan anak saya bilang gini, kamu segini, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu ini. Kamu sekolah begini, kamu bangun, kamu harus mesbah keluarga, kamu harus begini, kamu belajar. Dia mengatakan berat betul jadi anaknya papi. Mulai besok saya jadi anak tetangga saja. Gimana sih? Saudara, hari itu dia bisa berkata berat, tapi dia tidak akan pernah berkata begini, papi, mulai hari ini kita putus hubungan saja. No. Dia bilang, aku keluar, wah gak bisa makan. Aku keluar, sekolahku bagaimana? Sama ketika satu kali dulu mami saya mengusir saya. Walaupun mami saya mungkin spontan. Keluar kamu. Saya bilang, oke, keluar saya. Keluar, pulang sekolah, ditanyain, kamu gak pulang rumah? Enggak, diusir kok. Keluar ya keluar. Memangnya gue takut apa? Keluar saya. Saya keluar minggat kan, pergi ke adiknya mama. Lah saya kok di adiknya mama kok jadi kelaparan. Saya makan kok sulit. Terus saya mau sekolah gak dikasih uang saku. Saya besoknya langsung kembali lagi kok sama mami saya. Nah kenapa kamu balik? Gak dapat uang saku, makan sulit. Saudara lebih baik ada di dalam perlindungan Allah. Yang percaya katakan amin. Kondisi apapun, saudara katakan berat dan tidak berat tergantung saudara punya hubungan dengan Allah itu dekat apa enggak. Sementara saya dengan anak saya hubungan saya dekat, apapun yang saya katakan bagi orang lain, Pak Tony kamu terlalu kejam. Tanya anak saya, dia kejam apa enggak? Enggak, papi baik kok. Kenapa? Karena kami punya hubungan. Kalau cuma hanya rule, tidak ada cinta, kejam. Saya rule tapi ada hubungan cinta. Saudara enggak, jangan merasa bahwa waduh kalau perjanjian ini kok berat banget ya. Saudara, mereka bersorak-sorai. Kita lihat ayat 14 itu. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring. Dengan apa saudara?
sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Ini sukacita mereka. Yes. Apa yang terjadi? Singkat cerita saudara, di dalam pemerintahannya yang ke-15 sampai ke pemerintahan 35. Berarti 20 tahun tidak ada perang. Lihat ayat yang terakhir yang ke-19 dikatakan begini. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35. Wow. Selama ada perjanjian dan kita sama-sama melakukan, maka Tuhan itu jangan engkau anggap lalai. Dia akan menjawab dan membuktikan bahwa janjinya ya dan amin, saudara. Tapi kalau engkau lalai, jangan tuntut Tuhan. Seringkali kita terburu-buru menuntut Tuhan. Anak saya bilang gini, anak saya itu suka nonton, saudara. Kami sebenarnya juga suka nonton. Ternyata juga kemarin saya ke toko DVD itu ditanyain. Malah orang yang jual DVD tanya ke saya. Ini loh saya mau nonton I Am Mother. Oh, kok sudah nonton? Tanya ke saya. Oh sudah. Bagus, jelek. Kenapa? Nah saya suruh cerita. Ini begini, oh yang ini sudah. Saya juga belum nonton ini. Ceritanya gimana kok? Lah, yang jual DVD dia apa saya tuh sebenarnya? Gitu. Nah anak saya ini kemudian saya beli beberapa DVD itu saya bilang gini. Anak saya ini, waduh papi nonton. Ujian dulu. Nah gitu kan. Ujian dulu. Jangan nonton sebelum ujian selesai. Itu kan perjanjian. Jadi dia juga harus menahan tuh gak nonton. Maka ketika misal di tengah dia ujian nonton, ya sudah kalau gitu. Sebulan kamu gak boleh nonton. Hah? Nah kamu karena melanggar. Mau papi jahat? Oh enggak. Kamu kan sudah ada tahu rule-nya. Saudara, hal ini kita seringkali kita menuntut kepada Tuhan. Tapi kita lupa introspeksi. Seringkali kita yang melanggar dan lalai itu. Saudara, kenapa kok ayat 19 dikatakan begini? Sampai tahun ke-35, ada apa? Kan belum selesai pemerintahannya Asa. Kita lihat pasal 16. Pada tahun ke-36, nah ini ada masalah ini. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda, ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Kerajaan utara mulai ngintip, lu kok enak ini, enak ya, iri. Mulailah menggunakan taktik bagaimana menghancurkan kerajaan selatan. Tapi bukan dengan perang langsung. Dia menduduki Rama. Rama itu kota tempat lalu lintas perdagangan. Duduki aja. Sudah saudara. Kalau sudah urusan peyut. Tahu peyut? Perut. Bisnis. Duit. Cuan. Nah udah. Tergoncang. Mulai. Rasanya kok ada yang gak beres ini. Saudara yang heran, Asa yang mengalami 35 tahun pertolongan Tuhan, di mana di dalamnya 20 tahun gak ada perang, lah kok ini malah buat perjanjian dengan bangsa lain. Ayat 2. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan, mengambil uang gereja yang untuk Tuhan, dan dari perbendaharaan rumah raja, kas negara, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim uang emas, kukirim emas dan perak kepadamu. Mari, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Jadi Raja Asa buat perjanjian baru. Dengan siapa? Manusia.
Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan dan tidak berpegang dan tidak tanya Tuhan, bayangkan. Kemudian dia minta Raja Ben-Hadad itu menghancurkan kerajaan utara. Tapi akhirnya yang dihancurkan adalah kota-kota di situ. Rama tidak dihancurkan karena itu adalah tempat namanya lalu lintas perdagangan. Maka karena kehancuran dan panglima-panglima daripada Aram menghancurkan, kemudian undurlah Baesa. Kemudian Asa, puji Tuhan. Nggak usah, dengan perjanjian dengan yang lain pun oke. Tapi ingat, Asa sudah mengingkari janji. Datanglah Hanani, sang nabi itu bilang, Asa, kamu sudah melanggar janji. Itu kesempatan pertamanya Asa. Sebetulnya Asa bisa lakukan apa? Pertobatan. Saya mau tanya, kira-kira kalau Asa bertobat, Tuhan pulihkan apa enggak? Pasti pulihkan. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Kesempatan itu dengan teguran itu adalah kesempatan. Saudara kalau menerima teguran, itu adalah kesempatan Tuhan. Jangan saudara ditegur malah marah. Dikatakan di sini Hanani dimasukkan penjara. Kenapa? Karena Asa sakit hati. Orang yang banyak sakit hati mesti banyak salahnya. Sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit sakit hati. Punya masalah. Serius. Enggak, bukan di sini, di sana loh, enggak ada. Di sini enggak ada sakit hati di sini. Murah hati. Amin, saudara. Ya, membuka hati. Saudara, orang yang sakit hati itu banyak salahnya. Asa kan salah. Ditegur, sakit hati dia. Coba saudara salah. Misal aja lah, orang itu semakin salah ditegur, itu sakit loh, itu bisa berontak. Misalkan contoh gini, kamu sudah diberitahu, jangan belok kanan. Itu kan dilarang belok kanan. Ketangkep, jelang. Mesti, polisi itu mesti cari gara-gara itu. Loh, kok yang disalahkan polisi? Loh, dia melanggar. Terus kita bilang, yang karena kamu melanggar. Kau usah melok-melok. Sing nyetir aku, kau usah melok-melok kan. Loh kan, orang itu untuk menutupi pelanggaran itu seringkali itu sakit hati dia. Terus kemudian mencari pembenaran, ini yang bahaya. Saudara. Nah, Asa sakit hati memenjarakan Hanani. Setelah dia memenjarakan Hanani, kemudian orang-orang yang juga merasa berpikir bahwa Asa salah, disiksa sama Asa. Pendukung-pendukungnya yang, wah bener loh Raja Asa ini gak benar, langsung disiksa. Kesempatan itu tidak diambil oleh Asa. Apa yang terjadi? Maka terjadilah masa peperangan. Kita lihat, saudara, bahwa ada masa peperangan itu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Dari 2 Tawarik pasal 16. Karena mata Tuhan menjelajah bumi, seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini kamu telah berlaku apa saudara? Bodoh. Jadi orang yang melanggar perjanjian itu di hadapan Tuhan dianggap bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Resiko. Saya melihat Tuhan itu bisa dengan kemurahan dan belas kasihan dengan kasih karunia ketika ada berbalik dan bertobat. Raja Ahab yang itu ikut istrinya Isabel itu. Kan makanya sebel banget itu, ya. Isabel itu. Tuhan bilang Raja Ahab itu akan matinya mengerikan. Bahkan akan jasadnya akan dimakan oleh anjing. Kamu akan mati dalam penderitaanmu. Wah, Elia, mantap ini. Datang ke Ahab. Ahab, kamu bakal mati. Menderita kamu, Ahab. Serius. Kamu jasadmu nanti dimakan anjing juga. Ngeri deh.
Tuhan sudah bilang lewat aku ke kamu. Apa yang dilakukan oleh Ahab? Bertobat loh. Dia koyakkan jubahnya dan nangis, dia bertobat. Tuhan bilang begini, no. Udah, cukup. Bukan kamu, anakmu nanti. Keturunan berikutnya yang kena, Ahabnya enggak kena. Saya mau tanya, kira-kira kalau keturunan berikutnya bertobat juga kena enggak? Enggak kena juga. Ngerti enggak? Pertobatan itu bagi Allah itu penting. Niniwe bertobat dari raja, semua sampai hewan. Padahal enggak ada kaitannya loh, hewan itu kan kasihan tuh. Itu bisa ngomongin, kok kita juga kena harus bertobat ya gitu ya, mungkin gitu. Usah hewan-hewannya loh. Puasa ya ikut loh. Kita enggak ikut apa-apa malah puasa gitu. Ikut. Tuhan menghancurkan Niniwe enggak? No. Jadi kalau saudara hari-hari ini sudah ngalamin gini, kenapa sih keluarga saya begini, bisnis saya begini? Introspeksi. Siapa tahu pernah ada janji yang belum tergenapi. Saudara pernah janji sama Tuhan. Sehingga saudara mengalami yang namanya tanda petik peperangan. Dan hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Makanya adalah hari pertobatan itu. Amin saudara. Hari pertobatan itu. Dan ketika Asa mengalami itu, ternyata dia benar mengalami masa itu dia tidak mau bertobat. Dan kemudian pada tahun pemerintahan yang ke-39, Asa sakit, kakinya. Saya nggak tahu ini sakit apa, beri-beri kah atau apakah. Tapi kakinya sakit, dikatakan begini, pada ayat ke-12, pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya. Peringatan kedua. Dan ini kesempatan terakhir. Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi makin parah. Namun dalam kesakitannya itu, apa saudara? Ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib. Seharusnya kalau dia mencari pertolongan Tuhan, dia kembali akan dipulihkan lagi. Kesempatan kedua Asa melewati itu. Dan akhirnya dia mati dalam kesakitannya. Saudara, kadang kita juga mengalami hal yang sama. Kita menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kita datang bertobat, memperbaiki perjanjian kita di hadapan Tuhan. Saudara yang tadi pernah angkat tangan, saya pernah janji sama Tuhan. Tuhan nanti kalau begini saya akan begitu. Tuhan kalau saya begini juga saya akan melakukan ini. Tuhan kalau ini terjadi maka saya akan melakukan itu. Saudara, tapi begitu itu terjadi, saudara gak melakukan apa-apa. Dia ingat. Dia dengan kesabarannya, dikatakan kan dalam 2 Petrus tadi, dengan sabar. Dan hari ini, mari kita perbaiki itu. Biarkan saudara hidup dalam perjanjiannya Tuhan. Di akhir zaman ini saudara, mari kita ada kesempatan menikmati janji-janji Tuhan. Corona gak sampai ke sini, saudara, itu oleh karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Serius. Sampai dicurigain. Jangan-jangan yang menyebar corona itu adalah Indonesia. Kok bisa? Semua tersebar, Indonesia enggak. Gubernur saudara ngomong, katanya munculkan 115 di dalam pantauan corona. Sudah, aduh, itu kok membawa malah keresahan. Biar kita dengerin menteri aja lah ya. Ini karena menteri ini juga anak Tuhan juga, dia ngomong begitu. Ada 2 alat di Indonesia yang canggih. Yang itu sudah standar internasional, sudah itu top. Satu ada di UNER, Surabaya, satu ada di Jakarta. Untuk beli cairannya itu harus beli di Jepang. Karena begitu darah itu dimasukkan situ langsung tahu, ini corona apa enggak. Kalau enggak berarti Corolla kan? Ini corona. Itu cairannya itu hanya untuk 100 sampel. Saudara, ada. Alatnya ada. Sebelum kejadian corona sudah punya Indonesia. Untuk flu burung itu, sama H1N apa itu.
Dan yang diisukan meninggal itu Pak Terawan sudah ngomong, dia meninggal bukan karena corona, tapi karena flu burung. Nah, semua bilang, kenapa? Saudara saya tahu, satu, Tuhan masih punya anugerah dan memberikan mujizatnya buat saudara dan saya. Mazmur 91 masih jelas sekali. Saudara. Makanya tetap salaman toh. Salaman. Saya tapi dapat loh saya dari WA-nya teman. Salah satu GBI sudah langsung ngomong. Ini enggak boleh. Terus saya bilang gini, ya sekalian aja jangan kolektor. Duh iya loh. Sudah tahu, kolektor kan uang tuh. Kan dari pegang tuh. Masuk kan? Ini sudah uang. Nah, yang ngitung lah kena no. Lu kena Pak. Gitu. Pasti bapaknya gini, kecuali kolektor. Sekarang ada mesin edisi. Ya macam-macam saudara. Ada yang nyanyi nggak usah pakai mic. Karena nanti kena bakteri. Tutupan semua. Nanti Pak tutupan Pak. Ini. Haleluya. Itu dia. Mana ada gitu saudara. Wah luar biasa. Tuhan itu masih memberi kesempatan buat saudara dan saya. Kalau katanya Dahlan Iskan lebih ngeri lagi. Katanya gini, kenapa virusnya nggak masuk ke Indonesia? Sulit perizinannya. Karena Indonesia ini kalau izin rumit. Jadi virus mau masuk, wah izin ini, izin itu, izin ini. Gak jadi masuk. Gitu ya saudara. Saya percaya Tuhan pasti punya cara. Ini kesempatan buat saudara dan saya. Apapun kanan kiri berkata tentang yang belalang lah, inilah apalah. Saudara, Tuhan menepati janjinya. Engkau dalam perlindungannya dia. Asal sesuatu yang kau sudah janjikan kepada dia. Untuk mencari Tuhan, berpegang kepada ketetapannya, menjalankan hukumnya. Saudara akan lihat, Tuhan akan turun tangan dalam melindungi saudara dan saya. Ini kesempatan saudara untuk bertobat, untuk kembali memperbarui perjanjian itu. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Saya undang Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita renungkan firman Tuhan sambil mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Jesus. Pertobatan dan berbalik saudara dan saya itu lebih penting. Jangan excuse mencari pembenaran dan mencari alasan. Katakan saja Tuhan, memang saya pernah mengingkari dan saya lupa, mungkin saya memang sengaja melupakan itu. Saya pikir Engkau akan mengampuni dan mengerti, walaupun saya pernah berjanji. Tapi kalau hari ini Tuhan ingatkan kembali, artinya Tuhan dengan sabar menunggu itu. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Yes. Ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saudara, masihkah saudara percaya bahwa janjinya itu ajaib? Amin. Masihkah saudara percaya bahwa Tuhan menepati janjinya? Mari hari ini kita sama-sama, kita bertobat bersama-sama. Apapun yang saudara pernah janjikan kepada dia, hari ini dia membuka kedua tangannya. Come,
Aku dengan sabar menanti untuk Engkau menepati janji-Mu. Untuk Engkau tinggal dalam ketetapan dan berpegang kepada ketetapan-Ku. Untuk Engkau mencari aku. Untuk Engkau hidup di dalam kebenaran. Untuk Engkau mentaati semua hukum-hukum-Ku. Hari ini kita mau bertobat bersama-sama. Supaya janji Tuhan yang ajaib itu kita alami. Gak peduli saudara berapa lama sudah menjadi orang Kristen, sudah melayani. Tapi seringkali kita melanggar janji itu dan kita menuntut Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan saudara. Shikalala suki. Ku percaya janji-Mu ajaib, oh terlukis dalam kehidupanku. Oh haleluya, ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. One more, I believe in you, Lord. Percaya janji-Mu ajaib. Kami mau bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Dalam kehidupanku. Yes, amin. Ku berserah. Kekuatanku hanya Kau segalanya bagiku. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Yes. Lukis kehidupanku Tuhan. Kemensikirala masukku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Roh Kudus, ingatkan kami malam hari ini. Kalau kami lupa, kami pernah berjanji sesuatu kepada Tuhan. Roh Kudus ingatkan dengan lembut, dengan damai sejahtera. Bukan untuk menuduh kami. No. Bukan untuk menekan kami, mengintimidasi kami. Tapi Roh Kudus dengan damai sejahtera mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami yang sering melupakan dan lalai. Tapi hari ini kami ingat apa yang harus kami lakukan dan berbalik kepada Engkau. Kami akan menikmati janji-janji Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa akhir zaman, di masa-masa di mana-mana ada kabar yang ini dan itu, di mana yang lain ada kerebahan dan ada keguguran di sana dan sini, kabar apapun, tapi kami mengalami janji-Mu yang ajaib malam ini. Buat kami terus percaya. Tuhan ajar kami hari-hari ini. Kami gak mau kecolongan Tuhan. Kami gak mau kecolongan. Di akhir zaman ini tetap kami akan menikmati janji-Mu. Bahkan sampai janji kepada kekekalan. Pada janji kekekalan itu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami dan pulihkan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya diberkati dan dipulihkan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.